Ivan tampil. Ivan tampil. Closing. Kita preso. Kita preso. Gracias. Bagi-bagi. Hah? Kenalin siapa? Kok ada dua? Ini loh, print yang dipakai tuh yang oh. Kelebihan bang. Boleh nanti dapat satu kan mengumpulkan 4 kopi bersama sofar. Nanti hard kopinya yang 3 buat Juli, yang 1 buat kalian. Nanti dikumpulkan dulu, ya. Ada lagi ya, Minggu ini berencana. Minggu ini. Oh. Kalian boleh bawa teman dari kampus lain boleh, dari fakultas lain boleh, jurusan lain boleh. Boleh, debatnya bukan umum. Yang penting nggak ribut, maksudnya nggak buat kerusuhan maksudnya. Itu pasti ribut gitu ya. Oh, support. Boleh buat teman-teman dari tempat lain. Boleh. Kalian buat promo. Karena kelas lain sudah ada konfirmasi mau bawa dari luar, kalau nggak salah ya. Dan luar teman dari fakultas lain. Wow. Kalau kakak-kakaknya dulu memang gitu. Ya, bawa teman dari tempat lain boleh. Iya, tapi kita mau Masih paling banyak ya nak ya, 30 lebih ya kayaknya ya. paling sepi. Tapi sepi. Yang banyak, saya tempat banyak. Itu rame. Siap. Oke. Good morning to our Honorable Mr. Sani and to all the audience present today. I'm Nur Putri Rabila as a junior staff and I will introduce our team. Jasmine Mahardika as a partner and Jesselyn as a manager, Nabila as a supervisor and Septi as a senior staff, Vicky as a senior staff, and Gabriel as a semi-senior staff, and Fadina as junior staff. So,
So we argue that KAP. So we argue that KAP Solgen and both financial and sustainability assurance. Hermawan and Septiani 2022 found that excel informal assurance assurance quality. So why not to let one to Okay, good morning, Ms. Sheni, and good morning, the audience. Let me introduce myself. My name is Jason, junior staff from KAP Fakola. First, I want to introduce my team. There are Brian as a partner, Cecilia as a manager, Alvin as a supervisor, Linda as a senior staff, Michelle as a senior staff, Willie as a semi-senior staff, and Ivan as a junior staff. First, our argument as a front side. We believe the market should remain open for companies to choose insurance providers through the open tenders based on expertise, independence, and audit methodology. OJK and IDX can issue the guideline with minimum standard without limiting the provider to accounting firm. Cross-disciplinary, the standard can be developed through the collaboration between EAI and non-accounting association to ensure the quality and inclusivity. Thank you. Sustainability sama assurance sama Salah satu alasan kuat mengapa
operasi, sistem pelaporan, proses bisnis, serta risiko-risiko operasional yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, auditor tidak memulai dari nol ketika melakukan penugasan assurance atas laporan keberlanjutan, melainkan melanjutkan dari basis pengetahuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Knowledge spillover itu yaitu kondisi informasi yang diperoleh dalam satu penugasan seperti audit keuangan itu dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menunjang penugasan lain seperti assurance keberlanjutan. Nah, Federasi Akuntansi Internasional itu menjelaskan bahwa pengalaman auditor dalam penugasan audit itu sering buat mereka memperoleh wawasan penting mengenai operasi bisnis klien, di mana yang kemudian itu dapat memperkuat efektivitas dalam penugasan assurance. Jadi pengetahuan tersebut itu jika dikelola dengan baik secara internal akan mempercepat proses pemahaman terhadap isu keberlanjutan yang dihadapi klien. Juga membantu tim assurance mengidentifikasi area yang paling material dan berisiko tinggi. Audit dan assurance itu bukan dua layanan yang sepenuhnya terpisah, tapi justru saling melengkapi. Nah, Dixon 2024 itu menekankan bahwa keterkaitan antara kedua proses ini itu menciptakan sinergi yang kuat, khususnya karena sebagian besar informasi yang dikumpulkan dalam audit keuangan itu memiliki relevansi terhadap aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Menurut KAP kami setuju dengan pendapat saudara mengenai tadi ya, koneksi antara sebagai jasa assurance atas laporan keuangan sama sebagai as usual mengenai laporan keberlanjutan. Yang menjadi topik perdebatan hari ini itu mengenai bidang KAP global yang monopoli atau bisa saja menyediakan jasa assurance atas laporan keuangan sekaligus asusor di perusahaan yang sama. Nah, menurut KAP kami ini kurang tepat karena laporan keberlanjutan kan menyediakan data-data yang mencakup medis, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Nah, di mana hal itu semua kan mencakup keahlian disiplin ilmu lain yang tentunya belum tentu KAP global miliki. Selain itu, jika penugasan assurance hanya dimonopoli oleh KAP yang mengandalkan auditor bersertifikat akuntan publik, apakah terdapat risiko bahwa aspek-aspek keuangan aspek-aspek teknis non keuangan tersebut tidak dapat diverifikasi secara mendalam. Nah, hal ini juga sudah dikonfirmasi sama ISAE 3000 atau International Standard on Assurance Engagement yang diadopsi oleh IAI yang mensyaratkan bahwa auditor atau asuror harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan sifat entry data yang diaudit. Terus laporan OJK nomor 51 dan PJOK 03 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan menegaskan bahwa laporan keberlanjutan harus mengacu pada kerangka Global Reporting Initiative standar atau standar sejenis yang mensyaratkan cakupan analisis lingkungan dan sosial masyarakat. Belum, ini lagi nyari.
Saya izin menanggapi bahwa KAP Global belum tentu memiliki kompetensi di bidang keberlanjutan. Kurang tepat, justru KAP Global telah membentuk divisi khusus ESG dan secara aktif menerbitkan metodologi asuransi keberlanjutan berbasis standar internasional seperti ISAE 3000 dan GRI standar. Mereka juga bekerja sama dengan ahli teknik lingkungan dan sosial secara lintas negara. Alih-alih memonopoli, KAP Global menjadi pionir dalam pengembangan integrasi audit dan ESG assurance karena memiliki infrastruktur, kredibilitas, dan standar independensi yang lebih terjaga. Dengan pengawasan regulator dan rotasi audit, potensi dominasi tetap bisa dikendalikan. Justru jika pasar asuransi dibiarkan terbuka tanpa standar profesi dan prinsip independensi, seperti yang dimiliki KAP, kualitas asuransi bisa sangat bervariasi dan rawan menjadi formalitas simbolik tanpa kontrol. Miss. Let's go. Yeah. Dari masuk semua. Udah, mereka udah. Kita udah. Mereka udah kita. Guys. Saya mau menanggapi hal tersebut. Jadi keterlibatan ahli lingkungan dan sosial di KAP masih terbatas dan berpusat di luar negeri. Meskipun KAP global seperti BYC, KBMG, EY, dan Deloitte itu memiliki divisi ESG internasional yang solid, kenyataannya di Indonesia keberadaan ahli multidisiplin tersebut masih terbatas atau terkonsentrasi di kantor regional atau global. Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja KAP masih berasal dari latar belakang akuntansi dan keuangan. Contohnya, tim assurance ESG di kantor pusat KPMG atau BYC mungkin melibatkan ilmu lingkungan dan spesialis sosiologi. Tetapi tenaga ini masih sering berasal dari jaringan luar atau ahli bayar, atau bahkan hanya melakukan review atas dokumen atau verifikasi lapangan. Jadi infrastruktur global tidak selalu mencerminkan kapasitas lokal yang dibutuhkan dalam konteks di Indonesia. Selain itu, menurut KAP kami, jika KAP Global melakukan audit laporan keuangan juga kami berperan sebagai assurer atas laporan keberlanjutan di tahun penugasan yang sama, otomatis apakah di situ nggak ada potensi self review threat sama familiarity threat sebagaimana yang sudah diatur di Code of Ethics for Professional Accountants atau IASB yang diadopsi oleh IAI sendiri. Menurut KAP, saudara tanggapannya gimana? Oke, kami paham concern bahwa kalau misalnya diaudit oleh auditor yang sama itu mungkin akan menimbulkan familiarity threat atau bias bahwa audit yang dilakukan sebelumnya itu sudah benar, jadi audit sustainability-nya mereka akan berasumsi bahwa ini juga pasti jangan bermasalah gitu. Tapi ada
ada concern lain yang jauh lebih besar. Kalau misalnya diaudit oleh orang yang tidak familiar dengan sistem audit atau bahkan belum terbiasa di training dengan pasal-pasal SAK atau ISA yang mengharuskan kamu untuk memiliki independensi, justru akan lebih riskan karena ya sama aja. Kalau misalnya auditor kan resikonya familiarity threat, kalau misalnya non auditor resikonya ya kamu nggak bisa independen gitu. Jadi di kedua sisi punya resiko. Tapi di sisi kami setidaknya kalau misalnya auditor KAP itu bisa hire pihak ketiga profesional yang kalau misalnya memang bidangnya itu benar-benar di luar jangkauan auditornya, itu didukung kok dari IASE pasal 3 itu, di mana mereka itu memperbolehkan kalau misalnya kamu hire pihak ketiga profesional untuk mendukung area-area yang biasanya nggak dicakup oleh auditor, tapi setidaknya untuk pemegang audit utamanya itu tetap dari KAP yang udah license, yang udah punya pengalaman untuk di training, untuk punya independensi, sehingga pada akhirnya resikonya nggak akan sebesar itu, dan area yang nggak familiar itu bisa di cover oleh pihak ketiga profesional independen yang di-hire oleh KAP. Daripada sifatnya voluntary, kita nggak tahu, mungkin backgroundnya dia memang profesional di situ tapi dia nggak memiliki pengalaman untuk melakukan audit, itu jauh lebih beresiko. Berarti kan secara KAP saudara kan sama pendapat kami yang pertama tadi mengenai kebutuhan di situ dimulai, karena kan tadi KAP saudara bilangnya KAP global ini meng-hire jasa orang ketiga yang gunanya itu penting untuk membantu laporan keberlanjutan itu. Nah, menurut kami justru apakah tidak ada threat tadi yang muncul, karena kan self-review threat sendiri kan muncul ketika seorang auditor itu menilai hasil karya atau keputusan audit mereka sendiri dalam peran sebagai assurer. Nah, hal ini tentu bisa membahayakan independensinya sendiri, objektivitas, terus juga selain itu familiarity threat juga dapat terjadi ketika auditor terlalu dekat dengan manajemen klien sehingga sulit mempertahankan objektivitas saat menilai aspek keberlanjutan. Nah, apakah menurut KAP saudara auditor nggak ada potensi atau kemungkinan meminimalkan temuan-temuan negatif pada aspek keuangan guna mempertahankan hubungan klien? Oke, kalau misalnya bisa disebutkan asuransinya itu kan yang hire bukan dari KAP-nya, kan bukan dari KAP-nya tapi sifatnya voluntary. Sedangkan kalau misalnya di sini kita kenapa jauh lebih gak riskan, karena asuransinya yang hire adalah KAP-nya. Jadi resikonya tuh bukan karena bukan kayak kita jadi setuju karena kita hire pihak ketiga juga, tapi sistem hiringnya tuh kayak gimana. Kalau misalnya kita lihat kan hiringnya masih voluntary, jadi kita nggak tahu, mungkin orang itu nggak familiar sama KAP, tapi kalau misalnya KAP mungkin udah banyak kerjasama sama pihak profesional ketiga yang udah tahu sistem audit tapi yang juga familiar dengan bidang di luar audit keuangan gitu misalnya. Terus yang kedua, kenapa kok auditor itu akan tetap independen? Karena yang biasanya audit keuangan itu kan ya udah audit keuangannya aja. Mereka nggak mungkin dong, ini kan beda bidang. Misalnya ini kan auditnya sustainability yang nggak ada berkaitan, yang mungkin nggak direview waktu audit keuangan. Jadi mereka nggak mungkin kayak mempertaruhkan reputasi mereka dengan bilang ini semuanya baik demi untuk mendapatkan reputasi. Karena pada akhirnya ya nanti akan mereka yang rugi dong, karena mereka nggak akan jadi KAP yang reliable karena misalnya hasil auditnya itu nggak sesuai sama yang di lapangan. Jadi kita tetap bisa pastiin bahwa mereka tuh tetap independen, dan kalau misalnya memang ada temuan mereka pasti akan ungkap juga. Oke, di sini kita setuju ya laporan keuangan sama laporan keberlanjutan itu ada koneksinya di situ. Nah, otomatis di sini yang dalam konteks meng-hire ya, otomatis yang meng-hire kan perusahaan yang butuh. Nah, auditor kan tugasnya ya buat menjadi assurance. Nah, untuk mengenai tadi saudara bilangnya meng-hire, kalau misal ada kebutuhan di bidang lain, yaitu perusahaan yang meng-hire ya perusahaan yang butuh. Nah, mengenai independensi tadi, kalau menurut KAP kami, kalau misalnya
ya di mana-mana auditor harus independen sih menurut KAP kami, karena ya Lanjut dari balik lagi karena namun menurut KAP kami sendiri auditor yang menjadi assurance sekaligus assurer itu nggak nutup kemungkinan sih untuk tetap meminimalisir temuan-temuan negatifnya pada aspek keuangan, karena balik lagi karena laporan keuangan tadi saudara bilang laporan keuangan sama laporan keberlanjutan itu ada koneksinya. Oke. Jadi tadi pihak pro mengklaim bahwa reputasi KAP seperti Big Four menjamin keandalan laporan keberlanjutan karena memenuhi standar profesional seperti SA 200 atau yang lainnya. Nah, sedangkan reputasi KAP itu dibangun terutama dari keahlian dalam audit keuangan, bukan assurance keberlanjutan yang membutuhkan keahlian multidisiplin dari lingkungan, sosial, dan tata kelola. Di Indonesia, laporan keberlanjutan sering mencakup metrik teknis seperti emisi karbon atau dampak sosial pada masyarakat adat yang memerlukan kompetensi di luar akuntansi, seperti teknik lingkungan atau antropologi ya. Seperti itu. Dan KAP tidak selalu memenuhi syarat ini tanpa melibatkan spesialis eksternal yang justru melemahkan argumen efisiensi. Nah, pertanyaannya, dengan mempertimbangkan bahwa assurance keberlanjutan di Indonesia masih sukarela dan belum ada standar bakunya, bagaimana KAP dapat menjamin bahwa pendekatan standar mereka tidak akan menghambat inovasi metodologi assurance yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal seperti yang ditawarkan oleh NGO atau startup teknologi? Kalau dari KAP kami meyakini bahwa assurer itu harus dipilih berdasarkan merit based, bukan dari sukarela. Nah, kode etik dari IAP itu kan ada 5 prinsip fundamental etika, itu ada integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Nah, akuntan publik ini terkait dan terlatih untuk selalu bersifat objektif dan juga independen, nggak cuma memihak dari pihak klien saja. Lalu mereka juga nggak dipengaruhi dari tekanan eksternal. Nah, hal ini membedakan akuntan dari konsultan atau lembaga yang non KAP yang belum tentu memiliki standar independensi dan juga etika yang seketat KAP. Nah, di slide 300 juga mendukung assurer dibuat secara mandatori karena laporan keberlanjutan telah menjadi dokumen yang penting untuk perusahaan. Nah, laporan ini tuh nggak hanya mencerminkan kinerja lingkungan, sosial, dan juga tata kelola, tapi juga menjadi ancaman investor dan juga stakeholder dalam menilai reputasi perusahaan, risiko, lalu kelayakan investasi. Nah, karena signifikansinya yang besar, maka laporan keberlanjutan itu tidak boleh hanya dianggap sebagai alat pemasaran karena ada potensi dijadikan tempat melakukan greenwashing. Laporan ini penting sehingga dibutuhkan pihak independen yang melakukan assurance terhadap data yang disampaikan perusahaan. Jadi peran assurer bukan hanya tentang audit teknis, namun sebagai penjaga kepercayaan. Dari itu auditor dalam KAP itu paling layak karena auditor bekerja sesuai kode etik akuntan publik Indonesia. Auditor juga wajib memenuhi prinsip independensi yang diatur dalam PSA 200 dan ISAE 300. Maka dari itu regulator seharusnya membuat regulasi yang jelas tentang posisi akuntansi sebagai assurer. Oke, untuk menanggapi tadi berkaitan dengan greenwashing, di sini kan bilang KAP yang sama itu melakukan audit keuangan dan assurance keberlanjutan, itu kemungkinan terjadi tekanan implisit dari pihak manajemen untuk menutupi praktik-praktik tidak berkelanjutan atau overclaim atau greenwashing tersebut ya. Dengan adanya alternatif lembaga assurance independen, misalnya kayak lembaga nirlaba yang fokus pada lingkungan, peluang untuk cross check informasi itu menjadi lebih tinggi. Nah, sebuah artikel dari Pratama Institute menyoroti bahwa
aturan khusus untuk assurance risiko keberlanjutan itu memicu praktik greenwashing. Oke, jika KAP yang sama menangani audit keuangan dan asuransi keberlanjutan, bagaimana mereka dapat menjamin independensi penuh, terutama ketika hubungan jangka panjang dengan klien di Indonesia, yang sering kali menciptakan tekanan untuk mempertahankan kontrak, seperti yang terlihat pada kasus greenwashing di sektor sawit. Jadi menurut KAP kami, kalau misalnya tadi kalian bilang resikonya akan terjadi greenwashing, dan menurut kami resiko greenwashing itu juga mungkin terjadi di kalian gitu loh, karena kan kalian khawatir kalau misalnya KAP yang sama mengaudit di tahun yang sama, maka mungkin kayak ada bias, misalnya KAP-nya ini mau untuk diperbarui kontraknya di tahun selanjutnya gitu kan. Tapi justru di kalian gimana kalau misalnya angsurannya itu voluntary pertama, kedua nggak ada standar untuk hiringnya, kriterianya harus kayak gimana, dan belum ada badan pengawas yang benar-benar mengawasi bagaimana seharusnya asuran-asuran ini di training, di hiring. Justru greenwashing-nya juga ada resikonya di si kontrak, karena bisa aja dong perusahaannya kayak bilang ke asurannya untuk nutupi temuan-temuan yang ada di perusahaannya. Jadi resikonya tuh ada di keduanya. Tapi bedanya kalau di kami, kalau misalnya ada KAP, ada kayak standar yang mempagari mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak independen, ya berarti kamu sebagai auditor kamu melanggar etika. Sedangkan kalau misalnya asuran, mereka have nothing tulus gak sih? Karena asuran ini ya udah nggak akan ada yang tahu apakah kamu melanggar atau enggak, karena ya sifatnya mereka voluntary, tidak ada yang mengawasi juga, jadi resikonya justru lebih besar di sisi kontrak. Saya ingin menambahkan, jika menggunakan KAP yang sama untuk audit laporan keuangan dan penyedia jasa assurance dalam tahun penugasan yang sama, itu dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi audit. Nah, di dalam penelitian oleh Singapura tahun 1984 itu menunjukkan kalau penyediaan jasa non audit oleh auditor dapat meningkatkan efektivitas audit melalui transfer pengetahuan. Nah, pengetahuan auditor ini tentang aspek-aspek seperti perpajakan klien dapat memperkaya pemahaman mereka terhadap bisnis klien. Jadinya bisa meningkatkan kualitas audit dan pelaporan keuangan. Kalau dari KAP saudara bilang kalau sistemnya kayak voluntary tidak ada membatasi, menurut kami itu kan nggak sebebas itu ya. Jadi kan pihak assurannya ini juga mereka mengambil peringatan sendiri. Jadi mereka juga nggak asal-asalan meskipun belum ada standar baku yang mengaturnya. Tapi kan perlu diingat kembali kalau assuran yang kita maksud di sini adalah mereka tuh yang memiliki latar belakang yang lebih spesifik itu loh untuk hal yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya kayak konsultan lingkungan, auditor internal perusahaan, lembaga sertifikasi dan lain-lain yang terdorong mengembangkan metodologi dan kompetensinya mereka masing-masing itu lebih spesifik daripada KAP. Hal tersebut juga dikuatkan oleh dasar-dasar aturan, di mana di sini tuh seperti yang sudah dijelaskan dari partner saya, di situ aturan yang mengatur itu yang pertama terkait dengan peraturan OJK nomor 60 PJOK 2017 tentang laporan keberlanjutan emiten atau perusahaan publik, itu menetapkan elemen-elemen yang harus dilaporkan, tetapi tidak menjelaskan secara detail siapa atau bagaimana standar pemeriksaan itu harus disusun. Yang kedua terkait dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor
P46 tentang pedoman umum penyelenggaraan audit lingkungan itu juga mendorong lembaga independen berbasis lingkungan untuk melakukan audit sehingga memberikan dasar legitimasi pada konsultan lingkungan dan lembaga sertifikasi untuk bersaing menjadi asuran. Oke, mau nyangga jadi karena sistem voluntary kita itu nggak bisa kayak nggak bisa gamblang ya, nggak bisa seenaknya kasih ke pihak yang belum punya framework jaminan kualitas yang sekuat KAP itu. Jadi konsultasi lingkungan mungkin ahli di bidang teknis, tapi mereka gak dibekali kompetisi audit dan etika profesi assurance kayak KAP yang tunduk di standar audit global kayak ISA 3000 atau ISA 5000 itu. Jadi KAP itu bukan sekedar kayak ngerti doang, tapi kayak mereka harus punya kayak prosedur validasi, uji materialitas dan mempertanggungjawabkan publik yang ketat. Saya ingin menambahkan kalau saat ini faktanya perusahaan-perusahaan besar dari KAP itu sudah menyadari kalau isu sustainability merupakan perkembangan yang penting bagi investor. Nah, mereka juga telah merekrut profesional khusus di bidang sustainability reporting dari SG untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Jadi saya akan menanggapi memberikan ruang untuk pasar memilih asuransi sendiri. Jadi menurut KP kami, solusi yang tepat adalah membiarkan mekanisme pasar memilih asuransi sesuai kompetensi teknis ataupun kebutuhan dari perusahaan emiten. Regulasi di Indonesia sudah cukup mensyaratkan bahwa asuransi harus independen dan kompeten. Tetapi memang masih belum merinci bentuk badan atau latar belakang profesional yang wajib. Dan oleh karena itu, jadi perusahaan emiten dapat melakukan tender terbuka untuk mencari asuransi dengan kriteria penilaian yang mencakup keahlian multidisiplin, rekam jejak independensi, dan metodologi audit non-keuangan yang transparan. Terus, regulator dan Bursa Efek Indonesia dapat mempublikasikan guideline on sustainability assurance yang merekomendasi kriteria, minimum kompetensi, dan proses seleksi asuransi tanpa membatasi hanya pada KAP. Selanjutnya adalah asosiasi profesi non-akuntansi yang dapat berkolaborasi dengan IAI untuk menyusun standar minimum kompetensi asuransi lintas disiplin. Kalau dari KAP kami ini merasa bahwa KAP ini KAP yang nantinya akan menjadi
yang akan melihat sustainability assurance-nya ini bekerja berdasarkan standar audit internasional atau seperti ISAE 3000 yang mereka ini mengikuti prinsip-prinsip audit berbasis risiko yang sudah lama digunakan dalam audit laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau non KAP ini tuh dia cenderung menggunakan standar yang bisa dibilang lebih naratif dan juga evaluatif, contohnya seperti AA 1000 AS. Nah, meskipun mereka ini sering memiliki keahlian yang lebih teknis dan juga spesifik terkhusus pada sustainability, nah, tapi mereka ini tidak memberikan hal-hal yang ada di ISAE 3000. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh Harindayani dan juga Agustina tahun 2022 menyebutkan bahwa KAP ini secara signifikan mampu meningkatkan kualitas pernyataan assurance-nya atau IAS. Nah, dibandingkan non KAP. Nah, elemen-elemen dalam IAS ini yang diungkapkan oleh KAP seperti kompetensi assurer, independensi, metodologi assurance, dan juga penjelasan ruang lingkup yang jauh lebih lengkap dibandingkan non KAP. Membahas tentang ISAE 3000 dan GRI Standard, pasar terbuka lebih memungkinkan untuk perusahaan memilih assuror dengan kalian yang paling relevan, memastikan verifikasi yang lebih akurat dan kredibel, terutama dalam konteks industri di Indonesia ini yang sangat beragam. Lalu, pertanyaannya, jika KAP punya standar ISAE 3000, bagaimana mereka menghindari bias dari klien yang hubungan jangka panjang yang rawan dengan familiarity threat, terutama di Indonesia yang rawan di mana greenwashing sangat marak. Saya juga ingin menambahkan pertanyaan dari KAP kami. Sebenarnya seberapa yakin sih KAP saudara itu terhadap efektivitas dan integritas sistem pelaporan perusahaan akan meningkat jika semua pengawasan itu dilakukan oleh satu pihak saja yang dalam ini dalam satu KAP gitu. Seberapa yakin sih sebenarnya KAP saudara itu? Dari mana tuh? Dari mana tuh? Tadi aku baca. Gitu. Kasih ini.
sini ada KAP kami itu kurang setuju dengan dengan pertanyaan tadi kalau di saya 3.000-nya kan dia nanya bias gitu kan, gimana ngadapi bias kebiasaan gitulah. Nah justru standar ISAE 3.000 itu dibuat untuk membantu menghadapi dan mengurangi bias, terutama dalam laporan dan keuangan yang memang sering mengandung unsur subjektivitas. Nah, ISAE 3.000 itu menekankan pentingnya independensi dan objektivitas dari pihak yang melakukan jaminan. Artinya, jaminan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dengan perusahaan yang diperiksa. Selain itu, selama proses jaminan ada prosedur sistematis yang harus diikuti, seperti menilai risiko, mengumpulkan bukti, dan memverifikasi kebenaran informasi. Nah, semua itu tuh dilakukan agar hasil jaminan bisa dipercaya dan tidak mempengaruhi bias. Izin menambahkan, dalam praktik sustainability assurance, independensi dan objektivitas assuror adalah prinsip utama yang menentukan kredibilitas hasil assurance. Dalam hal ini, KAP memiliki keunggulan yang sangat jelas dibandingkan penyedia assurance non-KAP, baik dari segi struktur kelembagaan, pengawasan profesi, maupun standar etika yang mengikat mereka. KAP merupakan bagian dari profesi akuntansi publik yang secara ketat diawasi oleh regulator seperti OJK dan tunduk pada Kode Etik Profesional IAPI. Mereka terikat oleh prinsip independensi dalam setiap penugasan, baik untuk audit laporan keuangan maupun asuransi atas laporan keberlanjutan. Prinsip independensi ini bukan sekadar formalitas, tetapi dijalankan melalui berbagai mekanisme pengendalian mutu internal, quality control, rotasi tim audit, dan pengungkapan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, setiap hasil asuransi yang diberikan oleh KAP dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, profesional, dan etik. Membahas tentang praktek greenwashing yang di Indonesia, saya sebutkan saja ya. Dari PT Astra International Tbk, itu gambaran singkatnya, mereka mempublikasikan laporan keberlanjutan dari 2020-2021 yang diusir oleh Big Four, yaitu PwC Indonesia. Di laporan tersebut, Astra mengklaim bahwa 50% pembuangan limbah logistik telah didaur ulang. Namun pada 2022, komunitas penyintas limbah Waste for Change melaporkan bahwa sebagian besar limbah otomotif Astra ternyata diangkut ke TPA tanpa proses daur ulang yang memadai. Misleading claim disebut berpotensi greenwashing. Nah, apa peran KAP yang terjadi di Indonesia pada saat itu? PwC Indonesia hanya memeriksa proses administrasi pencatatan limbah, tapi nggak melakukan kunjungan ke lapangan fasilitas daur ulang. Hal ini dikhawatirkan melahirkan keputusan assurance yang kurang representatif, sehingga klaim 50% daur ulang dianggap overclaim. Lalu, jika standar KAP jamin kualitas, mengapa laporan keberlanjutan yang mereka verifikasi masih dipertanyakan NGO karena greenwashing? Ini seperti misalnya pada sektor sawit. Astra. Sudah 2 putaran. Oke, mungkin itu salah satu kasusnya. Di sini kita ada kurang lebih 9 kasus. Yang pertama terkait dengan Shell dan Assurance oleh KPMG, terus Beyond Petroleum dan Assurance oleh EY, terus ada PT Indofood juga, PT Garuda dan PT Astra yang sudah disebutkan, dan juga ada grup DWS dan verifikasi data investasi ESG oleh Deloitte, Freeport, PT Sinarmas Agro. Nah, itu pokoknya 9 kasus tersebut, di mana tiap-tiap kasus itu di atas tiap-tiap kasus tersebut itu menekankan bahwa ketika KAP atau auditor keuangan itu juga berperan sebagai assuror, ada resiko muncul
konflik kepentingan, di mana di sini ada keterbatasan verifikasi lapangan atau kurangnya kalian multidisiplin yang sudah dijelaskan oleh partner saya yang pada pertama kali untuk mengajukan statement awal. Dimana di sana juga sumber-sumber tersebut itu menunjukkan bahwa meski data keberlanjutan di assure oleh KP, investigasi independen seperti kayak NGO, akademi, atau regulator itu kerap menemukan ketidaksesuaian antara klaim dalam laporan dan kondisi lapangan sehingga menimbulkan tuduhan greenwash. Pendek baca. Saya ingin menanggapi kalau standar ISG ini tuh belum ditetapkan di Indonesia tentang gimana buat pelaporannya. Selain KAP juga kasus fraud sustainability yang banyak dilakukan oleh organisasi. Selain KAP juga kasus fraud sustainability yang banyak dilakukan oleh assurer di luar KAP. Justru karena kasus greenwashing semakin sering terjadi, dibutuhkan juga pihak assurance yang kompeten, independen, dan memiliki standar audit yang jelas. KAP ini memiliki keahlian untuk melakukan penelusuran dari data mentah hingga laporan akhir. Nah, kalau assurance ini dilakukan oleh pihak eksternal yang tidak memiliki standar audit yang ketat atau pengalaman dalam audit berbasis data, maka risiko informasi yang sesat akan tetap tinggi. Jadi audit keberlanjutan ini harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar profesional dan terstandarisasi. Oke, mau menambahkan. Jadi sesuai tadi udah dijelaskan lagi. Kalau misalnya ketidaksesuaian temuan yang dilaporkan oleh KAP itu karena ESG, standar pelaporan ESG itu belum ada di Indonesia, belum ditetapkan standar pelaporannya. Jadi bukan karena bukti KAP-nya kamu mau fraud atau kamu tutup-tutupi gitu. Dan justru baik kalau misalnya KAP yang audit, karena temuan-temuan ini tuh bisa diungkap ke publik. Jadi akan ada diskursus atau diskusi publik tentang ternyata standar pelaporan ESG itu belum sebaik itu di Indonesia. Tapi justru kalau misalnya asurannya atau yang audit itu dari pihak di luar KAP yang misalnya perseorangan gitu dari bidang profesional, justru kalau misalnya dia diungkap, pengungkapannya itu nggak akan lebih terekspos publik gitu, karena dia namanya nggak sebesar KAP. Justru karena kalau misalnya KAP yang audit, dia akan jauh lebih hati-hati karena dia nggak mau dong namanya jelek di publik, jadi dia akan audit sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya memang masih ada temuan yang belum diungkap oleh KAP karena belum adanya terstandarisasi yang baik, maka justru itu bagus karena akan ada diskusi lebih lanjut tentang bagaimana pelaporan standar pelaporan ESG di Indonesia. Menurut pendapat KAP kami justru malah yang
yang berpotensi atau lebih beresiko itu justru yang KAP global yang menyediakan jasa assurance sekaligus sebagai assurer. Hal ini di base by kasus-kasus yang kami temukan yang tadi sudah disebutkan oleh manajer kami. Selain itu, jika nggak ada standar baku, apakah KAP global ini nggak condongnya ke arah monopoli ya? Lalu selain itu juga kami tuh percaya kalau perusahaan emiten itu memiliki keragaman profil industri di mana emiten di BI sendiri itu tersebar di berbagai sektor seperti pertambangan, perbankan, manufaktur, infrastruktur, dan jasa. Nah, dari sektor-sektor yang ada ini mereka tuh memiliki karakteristik risiko keberlanjutan yang berbeda. Misalnya, sektor tambang itu lebih fokus pada rehabilitasi lingkungan, sektor perbankan pada risiko kredit hijau, dan sektor manufaktur itu pada emisi industri. Nah, kalau lembaga dan KAP memutuskan diri di sektor tertentu ini, misalnya lembaga sertifikasi ISO 5001 di lembaga verifikasi karbon untuk perusahaan kita itu lebih tepat memeriksa sektor masing-masing. Nah, kalau misalnya ada monopoli KAP tersebut, perusahaan manufaktur sektor otomotif ini sama-sama dipaksa menggunakan lembaga yang belum tentu menguasai domain teknis otomotif tersebut. Dasar aturan ini, statement saya sebelumnya itu didukung oleh dasar aturan dari POJK 51 tahun 2017 sampiran C tentang khusus sektor keuangan yang menyarankan penyesuaian indikator keberlanjutan sesuai karakteristik sektor industri, juga pedoman JRI standar 2021 yang menyatakan pentingnya materialitas sektor spesifik dalam penyusunan dan verifikasi laporan keberlanjutan sehingga lembaga assurer harus memahami konteks industri. Oke, mau menanggapi. Jadi seringkali gitu muncul anggapan bahwa jika KAP itu menjadi penyedia utama sustainability assurance, jadi maka mereka itu akan monopoli praktik ini. Tapi pandangan ini tuh kurang tepat karena keterlibatan KAP itu bukan untuk monopoli, jadi untuk kontribusi profesional yang sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas, objektivitas, dan kredibilitas dari laporan keberlanjutan. Jadi KAP ini memiliki keunggulan struktural karena mereka tunduk gitu pada regulasi ketat dengan mengikuti standar internasional seperti ISAE 3000 dan memiliki pengalaman panjang dalam audit berbasis risiko serta pengujian bukti yang kuat. Nah, yang penting untuk dipahami itu bahwa peran KAP itu tidak menutup ruang bagi keahlian dari profesi lain. Justru kolaborasi antar disiplin itu sesuatu yang sangat mungkin dan bahkan dibutuhkan. Jadi, laporan keberlanjutan itu mencakup isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang memerlukan masukan dari berbagai bidang seperti teknik, lingkungan, atau ilmu sosial. Jadi dalam hal ini tuh KAP bisa bertindak sebagai lead assurer, sementara pihak non-KAP itu berperan sebagai tenaga ahli teknis atau pendamping proses verifikasi data spesifik. Judulnya iki tipis judul. Bahasa apa sih sekarang? Emosi. Bukan. Campur sekali. Sudah. Tinggal. Atas kontra ya. Atas satu banget.
satu terus kategori. Langsung tak. Ayo langsung aja. Langsung menanggapi. Sabar. Informasi ketiga. Apa sih? Jadi gini kan dari tadi KAP saudara itu menyatakan kalau misal yang jadi assurer ini dipilih itu orang ketiga tapi melalui KAP. Nah itu kan berarti secara tidak langsung KAP saudara itu setuju kalau yang menjadi assurer ini pihak ketiga meskipun mereka tuh disaring dan dipilih oleh KAP. Jadi kan intinya yang melakukannya itu kan orang ketiga alias bukan KAP tersebut yang jadi assurer. Nah, Belum. Nah kan kalau gitu juga berarti kan kalau kami itu setujunya assurannya itu dari pihak luar supaya memberikan ruang untuk pasar memilih assurannya sendiri. Nah solusi yang lebih tepat adalah membiarkan mekanisme pasar memilih assurer sesuai kompetensi teknis maupun kebutuhan dari perusahaannya itu sendiri. Nah asosiasi profesi non akuntansi, misalnya asosiasi konsultan keuangan itu dapat berkolaborasi dengan IAI untuk menyusun standar minimum kompetensi assurance lintas disiplin. Ini aku tak ambil dari sini. Nah, selain itu juga selain itu perusahaan emiten itu dapat melakukan tender terbuka atau open tender untuk mencari assurer. Jadi balik lagi yang menentukan assurer itu adalah perusahaannya sendiri, bukan mengambil dari KAP yang mengaudit mereka. Dengan menggunakan kriteria penilaian yang mencakup keahlian multidisiplin, rekam jejak independensi dan metodologi audit keuangan yang transparan. mengcounter argumen pro, jadi KAP itu bukan penyedia utama. KAP itu bukan penyedia utama untuk penyedia profesional untuk sustainability assurance. Non KAP seperti NGO misalnya itu juga punya keahlian multidisiplin yang lebih relevan untuk matriks keberlanjutan yang tadi disebutkan oleh pihak pro. Nah, KAP itu fokus pada keuangan yang kurang fleksibel untuk isu lokal Indonesia. Regulasi ISAE juga tidak eksklusif untuk KAP. Audit risk KAP juga rawan bias untuk klien, yaitu yang tadi kita sebutkan, yaitu bisa menciptakan familiarity threat. Terus kolaborasi KAP juga nggak efisien, pasar terbuka jauh lebih profesional. Karena kompetisi dorong non KAP tingkatkan metodologi misal AI, blockchain, akuntabilitas, pengawasan publik yang lebih baik daripada dominasi KAP yang berisiko seragam dan kurang relevan untuk isu seperti misalnya deforestasi. Nah, pertanyaannya untuk pro, jika KAP menjadi penyedia utama, bagaimana mereka memverifikasi limbah tambang tanpa spesialisasi lingkungan kalau ISAE 3000 syaratkan kompetensi yang relevan. Lalu gimana cara juga KAP hindari greenwashing kalau hubungan erat dengan klien rawan bias? Sementara NGO kan lebih transparan dengan melibatkan komunitas lokal. Terima kasih. Udah habis nanya lagi tuh. Suki. Financial distress bagian yang advance ekonomi kan yang MFA, MVA gitu. Nah, thinking GDT enggak ada itu kayak spreadsheet. Cuma yang bingung itu yang financial distress itu ada extra. Yang menutup data dari dua jenis investasi
KAP yang telah bekerja di sistem pengendalian internal biaya dari prosedur pelaporan keuangan perusahaan akan lebih mampu menemukan hubungan yang erat antara dana keuangan seperti belanja modal dan kegiatan lingkungan. Dengan adanya pemahaman yang memungkinkan KAP mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam informasi non keuangan perusahaan dengan realisasi keuangan yang telah diaudit. Hal ini sejalan dengan ketentuan SA 315 yang menyatakan bahwa auditor harus memahami proses entitas untuk menemukan risiko soal senti material, termasuk dalam hal pelaporan non keuangan. Untuk pertanyaannya, dari KAP kami ingin bertanya, jika laporan berlanjutan semakin terintegrasi dengan laporan keuangan, mengapa menurut Anda audit informasi non keuangan sebaiknya tidak dilakukan oleh KAP yang sudah memahami sistem keuangan perusahaan? Bukannya hal itu justru beresiko menimbulkan ketidakkonsistenan informasi? Mengakibatkan monopoli atau family trade dan Iya. Kami dari komunitas saya sebagai partner untuk kondisi dengan tim kenapa? Karena dengan mengacu pada SA 2010 yang mengatur tentang kejelasan dan ketentuan perikanan audit jelas bahwa ruang lingkup audit itu harus disepakati secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik kepentingan. Nah, auditor keuangan juga menjadi auditor laporan keuangan keberlanjutan pada tahun yang sama muncul potensi konflik peran yang signifikan karena kedua jenis asuransi itu tersebut itu memiliki keahlian dan pendekatan yang berbeda. Hal ini justru juga bisa mengurangi independensi auditor, lalu mengaburkan batas peran auditor serta mengurangi efektivitas pengawasan dan evaluasi atas aspek keuangan serta lingkungan dan yang ideal yang dilakukan oleh asuransi dalam tersebut. Untuk pertanyaannya, itu sejauh mana prinsip independensi auditor dapat dipertahankan apabila sumber pendapatan KAP itu bergantung pada secara signifikan pada tugas dan tanggung jawab audit tersebut, seperti asuransi berlanjutan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari audiens Pro mengenai sebaiknya nanti laporan keuangan sama laporan berlanjutan dilakukan apa di assure sama AP yang sama. Oke. Menurut seperti yang sudah kita katakan dari awal ya, hal itu bisa menyebabkan self-review track atau familiarity track. Sebagaimana hal ini sudah diatur di Code of Ethics for Professional Auditors yang sudah diadopsi oleh IAI. Nah, kenapa kok bisa self-review track sama familiarity track? Karena auditor bisa saja secara baik sadar maupun tidak sadar cenderung meminimalkan temuan-temuan negatif pada aspek keuangan guna mempertahankan hubungan sama klien. Jadi ya ada resiko ada self-review track sama familiarity track. Makanya AP kami itu menegaskan mungkin ada jasa lain yang mungkin relevan sama yang bersama. Ya. Nah,
belum setengahnya tapi ntar ini break. Ntar kita ngomong depan nih. Iya. Ngomong depan aja. Iya. Nanti minta waktu. Right. Kan video intro itu mau sambil dari video-video yang sudah direkam. Iya. Minta YouTube ku. Lucu. Pas nampil-nampilnya. Ada video ini. Apa tuh? Kamu mau video apa? Pertanyaan dari Setelah. prinsip independensi tetap dapat dipertahankan. Meskipun sumber penghasilan KAP itu berasal dari biaya audit, karena profesi akuntan publik diatur oleh Saudara yang besar, seperti pada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Code of Ethics for Professional Accountant. KAP wajib menerapkan prinsip independensi dalam pikiran dan penampilan untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik. Selain itu, ada mekanisme rotasi auditor, batasan fee, dan pengawasan oleh regulator seperti OJK dan IFF yang dirancang untuk mencegah ketergantungan berlebihan pada satu klien. Justru karena KAP berada di bawah pengawasan dan tunduk pada garis hukum serta resiko reputasi, mereka memiliki insentif kuat untuk menjaga integritas dan tidak mengorbankan independensi penyelesaian. Sudah. Lelah. Closing statement. Kontrol. Lelah ya. Sama yang closing dari sini. Kontra. Yang dari sini. Ivan tahu namanya Iva, jadi aku nggak tahu namanya. Bila Ivan tahu. Mampus. Stay tuned. Ya dia lu. So here is the conclusion of our group, which is argument contra because appointment in the state public accounting firm for the financial statement audit and sustainability report assurance has a number of significant weaknesses. Sustainability reports demands multidisciplinary expertise on beyond KAP. Beyond KAP audit scope and risking non-financial oversight. Therefore, to ensure independence, quality, and risking non-financial, in sustainability report, therefore to ensure financial statement have been prepared based regulation and market needs. Thank you. We are the pro team agree that KAP are well positioned to serve as sustainability assurer due to their strong audit system, independence, and ability to integrate financial and non-financial reporting. With improved ESG expertise, they can credible and acceptable assurance. Thank you. Gitu. Cuma dulu nggak? Cuma Yes. 3 jam dulu cuma gitu. Yes. Drive kita kan drive. Jumat berarti. Jumat. Ada kurus. Aku ada banyak. Oke. Pagi bisa. Terus gue jadwal bos dulu. Bos cek jadwal time manager dulu. Cek jadwal kan. Jumat.
guys. Apa? Ada dua lain. iPhone sama HP lama ya. Kosong bro. Ada ini Rizky, Arela, Ricci, Lara, Johanna, Gabriela, ada ini ada kalimat kayak Jessie, ngejeknya. Nabila, Maju sih. Kayak mainin ada itu maju. Jasmine, Sama ekspresi kalian jangan sok dua satu. Margina, Karin, Helen, Angeline, Chris, Anastasia, Sani, Caroline, Rizka, Ivan, Jason, Brian, William, Cecilia, Patrick, ada Jesslyn Sheila, Linda, Avedio, Alvin, Gabriela Sieni, Rachel, Chris, Aku barusan dapat 2. Belum kerja infak 3. Belum kerja 3. Bab 2 belum. baju buka pilih warna apa? Bab 2 mah Putih. pink. Pink. Enggak usah. Pink. 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 Jangan, Debat siapa? Jangan. Ini pink. Debat 4 orang. Yang debat. Punya pemeja pink ya? Enggak bercanda. Oh, ini debat. Jadi pakai kemeja pink yang debat berarti. Yang lainnya pink. Yang lain harus kemeja. Enggak. Oh. Ya, terserah kalian mau gimana, mau pakai kaos, full kaos, oblong boleh kalau Oh, boleh. Oh, jangan singlet ya. Oke. Oblong boleh. You can see. Boleh. Bu, warna bajunya yang debat sama supporter Apa? sama. Sama ya? Oh, harus. Enggak, maksudnya samain. Oh, jangan pink lah. Bu kalau hitam boleh nggak? Hitam boleh. Hitam kita Kita kan kelas pertama jadi hitam. Iya. hitam aja. Kita berbuka besok. Itu tuh hitam. Iya, hitam. Mau hitam. Hitam aja, hitam. Ya, kalau misalnya ditanya atau apa itu terserah. Aksesorisnya. Oh, ada aksesoris. Boleh kita buat spanduk. Kita cari spanduk. Kamu yang bayar? Oh, ya. Posisi baik. Ya, HP. Jadi kalian pilih apa? Oh, pilih sekarang. Nanti aja. Pakai apa? Ya. Hitam. Ini. Apa ini apa? Batik. Eh, Merah, kuning, hijau. birunya banyak Bu, bingung biru apa? Yang Biru don't care. nggak senada ntar. Ntar nggak kompak. Biru tua. Semua biru. Nah itu biasa biru beda-beda. Ada biru dong. Aduh ribet banget tuh. Biru tuh apa? Iya biru. Kemarin kalian apa ininya? Merah. Merah. Ya udah merah. Ini udah merah. Ya merah aja Bu, merah. Ya jangan di ini ya. Di soalnya besok saya udah
Harus beda ya warnanya. Telepon. Kalau belum ada Warnanya harus beda. yang lain terserah dia mau Sama. Iya. Harusnya warna antara kelas harus beda. Oh iya. Warnanya. Hitam aja hitam. Kita dukung Indonesia harus Yang debat sama Aku pakai baju timnas deh. warnanya. Ya, jadi warna kelasnya apa? Ya. Bang pakai baju timnas sebenarnya. Tuh. Pakai Vindex Khusus 2022. iPhone. Ini 2 menit ya. Buat video 2 menitan. Ya lebih dikit nggak apa-apa. Tapi intinya harus ada yang pertama satu kelas KPA, kemudian masing-masing KAP-nya sama nama KAP sama per anggota KAP-nya, baru setelah itu terserah kalian isi apa. Bukan. Apa maksudnya? Bisa ambil dari video yang ini. Kalau kalian Terus? latihan boleh di Harus syuting. Di syuting waktu latihan atau sekarang? Itu Iya, mau latihan. kemarin tadi berarti hari apa? Senin. Senin. Senin bisa. Diusahakan. Bisa. Senin. Oke. Lewat buka kelas ya nanti ya. Masih kita buka kelas aja. Ya. Terus yang database Rebu ya. Yang per orang itu yang tempat toh yang Yang mau di pasti depan kantornya warnanya sama merah. Jadi yang lain sudah merah. Dibuat kayak variasi kayak gitu. Yang ada tulis logo-logonya lengkap. Sekolah sampai budaya. Terus judulnya. Bentar aja, Pak. Judul ini. Masih ada KP-nya. KP pasti. KP lagi. KP. Terus sama keywords-nya. Keywords-nya. Tuh makanya. Kita sekalian apa? Latihan. Sekalian syuting. Akan lupa. Tapi harus ada sama sofa. Iya, untuk sofa sama 4 hard copy. 4 hard copy sama box ya. Langsung janjian sama saya ya. Kapan bisa? Maksudnya mau ketemuan jam berapa? Gitu ya. Supaya nanti yang saya simpan ya. Karena salah satunya pasti akan saya kasih ke debat. Jadi benar-benar isunya yang ini. Tapi juga ini cuma pegang satu, berapa cuma pegang satu dan bawa terus saja tidak boleh pakai susu. Tidak boleh gitu. Tidak boleh. Susunya bagus gitu ya. Yang jelas ininya, yang jelas andalnya, yang jelas regulasinya, pakai sama artikelnya, terus sama hasil survei apa aja kelihatan hasil fenomenanya. Gitu ya, yang jelas nggak ada batasan dalam. Kemudian sama. Bu, videonya itu harus masing-masing anaknya harus ada mukanya gitu. Enggak harus. Oh, masing-masing anak. Kan waktu kalian foto per KAP itu kan pasti kelihatan semua. Masing-masing anak itu. Oh iya. Maksudnya kayak nggak perlu kayak maksudnya per orang gitu. Per orang. Nggak perlu nggak. Enggak. Waktu per KAP KAP itu kan sudah terwakili semua anak pasti kelihatan. Cari yang pas lengkap gitu ya. Cari yang lengkap sampai dia nggak dapat. Krisna tuh ditinggal karena memang dia nggak ada. Oh iya. Nah, di Gantara itu memang nggak ada. Gitu ya. Ready? Nggak ada. Aman. Aman ya. Terus kalian itu hari Jumat ya nak, saya sudah buka ruangan auditorium itu dari jam pagi sih, mungkin jam 8. Ya, saya minta nggak usah pagi, cuma kadang tuh saya jam pagi masih gedor ternyata belum dibukain. Itu amannya saya datang setengah dulu, terus sekarang paling nggak jam 8. Nah, gantian sama temennya bawa kelas lain, kalian boleh gladi bersih. Boleh gladi bersih, gantian sama temannya. Terutama yang untuk yel-yelnya itu biasanya gladi bersih. Kalau di depannya nggak usah gladi bersih di situ gitu ya, di tempat lain nggak apa-apa. Ya, yang pasti nanti tim debatnya akan berdiri panggung itu ada meja nanti. Kalau nggak salah itu di webnya Sola ya. Itu ada
ada gambarnya Jevon loh nasa. Gambarnya Jevon waktu juga terbuka. Jadi ada, saya lupa ya, ada di web kok itu yang pas diambil gambar kuliah itu pas debat terbuka itu ya seperti itu nanti gambarannya gitu ya, seperti itu di gambar debat terbuka kalian di depan gitu gambarnya. Nanti waktu opening closing maju ya, opening closing tentukan siapa yang opening sampai closing, nggak boleh pendek opening closingnya ya, itu bahasa Inggris Terus kalimat. tapi depan bahasa Indonesia Terus kata. ya. Ini satu KP yang satu KP yang tidak bahasa Inggris, yang lain bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Ya, nanti Bu, yang yel-yel itu posisinya di tempat duduknya atau gimana? enggak, di depan nanti maju kalian perform. Oh, Kalian perform nanti di malu. depan. Maju. Perform di depan yang ini yang debat juga boleh diajak. Yang debat boleh diajak. Putuskan urat malu. Mungkin ruangnya nggak banyak tapi boleh diajak yang debat. Ada maksimal waktunya nggak? Iya. Kenapa? Hobi. Sekiranya itu sejam. Dulu saya tuh sampai 20 menit itu menggus. Iya. Tapi Berapa? ini 10 sampai 20 deh, kalian harus kira berapa? 10 sampai 20. Karena di kata-kata kalian yel-yel itu bukan yel-yel. Yel-yel itu fragmen. Drama komedi. Mereka benar-benar buat drama komedi. Makanya nonton banyak dulu. Sama saya aja bawa anak saya, bukan dibawa anaknya. Nonton seneng dulu. Iya. Bu Feli paling seneng tuh lihat, terus yang ditunggu itu kalau mau Bu Feli. Vin gelet Vin. Rame Vin. Jadi udah kayak sekilas drama komedi tentang audit. Dulu tuh. Ya, dulu sih gitu. Ya. Kalau yang kemarin itu baru pertama. Kemarin baru pertama itu murni yel-yel. Jadi murni yel-yel kalau yang kemarin itu. Tapi lucu. Gitu mereka juga lucu. Namanya Jesslyn. Ini Ya. Jesslyn. Nah, itu rame kemarin. Ini lucu. Kita mau berdrama. Tuh. Apa? Kita mau Ya. berdrama. Jadi nanti tetap di ranking, yel-yelnya juga sama di ranking juga. Spontan pelonga Ya. pelonga. Oke, ada pertanyaan lagi? Komedi. Oke. Iki sih mana ini? Usahakan besok datang, gitu ya. Kalau memang nggak ada kuliah, itu usahakan datang, gitu ya. RSM Indonesia itu sekarang termasuk bukan Big Four dia, tapi dia Big Ten pun dia atas, gitu ya. Jadi di bawahnya Big Four, dia termasuk yang kliennya banyak banget. Nah ini rekrutmennya itu untuk yang RSM Jakarta, bukan Surabaya, lebih ke Jakarta, gitu ya. Jadi besok pun dari univ lain akan ada ikut rekrutmen, negeri semua setahu saya itu. Nggak salah dokumen desa CN Fix hari apa nih? saya nggak tahu yang dari Ubaya yang daftar berapa. Jumat, Bu. Itu ya, nah. Dan nggak hanya dari Rabu. fakultas Bisa. kita, Kalah bisa jauh. dari tempat lain. Karena dia Iya, juga kalah jauh. di Surab gitu ya, atau di Ada bimbingan nggak? Ya udah, Kamis. Oke, bedanya auditor sama surat apa? Sebentar aja. Kamis. Auditor laporan keuangan berarti yang dicek apa? Laporan keuangan. Kalau assuror itu yang dicek service report. Tapi sama-sama posisinya sebagai pihak independen yang punya kompetensi, sama, gitu ya. Nah, kalau di audit atas laporan keuangan jelas undang-undang voting ada. Kamis, guys, yang Undang-undang bisa. nomor berapa? Iya, udah. Nomor 5 tahun 2011. Ya, jelas. Kita ada undang-undangnya. Udah Nah, 19 kalau jadi. yang assuror, Bisa. undang-undang khususnya belum ada. Kalau tertinggi kan. Kalau Hari. yang auditor laporan keuangan Oh wajib. iya. Maaf. Wajib. Indonesia wajib. Ya. Voting Kamis, Nah, guys, yang kalau bisa. assuror belum wajib. Ya, Berapa masih orang sih kita? compulsory. Tapi 10. diperkirakan 5 tahun lagi jadi wajib dia. Ya. Kalau yang auditor laporan keuangan ada IAPI. Ya. Nah, ini sedang dibentuk untuk yang assuror. Ya, nggak Yang bisa. dibentuk untuk yang assuror ini jadi asosiasi juga. Ya, cuma sekarang masih inilah masih banyak yang disiapkan. Biar 2 kali. Intinya yang berbeda adalah kalau auditor atas laporan keuangan pasti dari anak accounting, backgroundnya pasti, kompetensinya Latihannya. pasti akuntansi, gitu ya. Kalau dari Ya, assuror, nanti anggap aja semua. itu lahannya
bisa dijajaki oleh siapa saja, gitu ya. Di Indonesia, kalau lihat data, terutama untuk perusahaan yang listed di bursa, hanya 4 KAP yang bermain di bidang assurance, gitu ya. Cuma 4 KAP itu, bukan Big Four semua, enggak, ya. Yang paling banyak itu ada PwC, kemudian ada KPMG, kemudian ada Morse Roland, dan ada EY, gitu ya. Jadi kalau dilihat itu paling banyak tuh. Morse Roland itu non Big Four, tapi paling banyak jabatan assurance. Nah, masalahnya setiap tahun kalau dibandingkan dengan yang profesi assurance tapi bukan dari accounting, masih kalah jauh accounting. Jadi mesti yang dari background non accounting saya bilang itu yang udah banyak, ya banyak sekali. Sukovindo udah masuk ke situ, ya SR Asia, ya banyak sekali. Nah standarnya pun mereka nggak ada yang dipastikan oleh regulator itu pakai standar apa enggak. Standarnya masih terserah mereka mau pakai standar yang mana, gitu ya. Nah karena di Indonesia ini under effect yang namanya sustainability report sekarang sudah disusunnya mulai jalan ya. Ini ada IFRS S1 S2 itu yang akan dipakai di Indonesia untuk disclose, gitu ya. Itu under effect. Nah kemungkinan besar nanti assurance-nya juga efek pasti juga akan besar pengaruhnya, tapi entah masih boleh dari bidang lain juga masuk ke divisi ini atau murni dari accounting. Tapi rasanya kalau murni dari accounting itu mustahil. Kalau menurut saya ya, jangka waktu dekat mustahil. Kenapa? Karena yang dihitung itu ada kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Tidak mudah menghitung ini. Setahu saya, PwC itu ketika memberikan jasa assurance, ya, dia dalam timnya tidak hanya berisi orang-orang di accounting, tetapi juga dari divisi lain banyak, atau dari bidang lain banyak, teknik lingkungan banyak, anak-anak teknik lingkungan itu banyak, gitu ya. Nah, cuma accounting itu nggak ditinggal, nah. Jadi accounting itu disuruh belajar sama PwC, gitu ya, supaya memang dia mampu untuk melakukan assurance, gitu ya. Dan di PwC jelas sekali yang boleh tanda tangan di opini, gitu ya, di opininya assurer hanya orang yang punya sertifikasi CPA. Jadi CPA-nya masih jalan kalau di PwC. Kalau nggak punya sertifikasi CPA, dia bukan partner, nggak boleh dia tanda tangan. Kayak gitu. Jadi background accounting-nya tetap dijaga sama PwC, Deloitte, gitu ya. Yang dari KAP. Ya kalau yang bukan dari KAP itu macam-macam, ya. Ada dari lembaga sertifikasi, ya. Ada dari jasa konsultan, ada. Bahkan dari organisasi nirlaba. Kalau lihat ada opini yang diberikan untuk reportnya ini, apa namanya, sustainability report ya, opini sustainability report di Indonesia, saya lupa tapi itu yang memberikan adalah assurer dari universitas. Jadi kalau punya sertifikasi khusus, ya, dia ada sertifikasi khususnya kalau untuk tanda tangan, ya salah satunya adalah CSRA. Jadi kalau punya CSRA itu dia bisa ngaudit atau nge-assure, gitu ya. Itu bisa dari universitas, jadi nama universitasnya. Nggak harus dari konsultan dan lain-lain, boleh. Ini terbuka lebar, sekarang semua masih terbuka lebar banget. Nah, untuk peluang risetnya sama, peluang risetnya masih besar banget di bidang assurance, gitu ya. Nah, kalau mau riset di sini bisa banyak, gitu ya, dan masih baru-baru risetnya untuk yang assurance. Oke, ada negara yang sudah lebih maju, pakai assurance-nya sudah banyak, gitu ya, dan cenderung sudah diwajibkan, ya. Itu sudah bisa, karena negara ini sudah ada yang mewajibkan untuk menggunakan satu provider, ya, untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan dan assurance. Ya.
kekuatan otot dan lain-lain gitu ya. Pak Aris tuh sekarang lagi riset gitu ya, tapi risetnya dia aman lah gitu ya. Jadi itu benar-benar private. Jadi kalau mau itu kalian dapat gratisnya adalah ya udah, jadi kayak ada timbangan khusus nanti anak kedokteran yang ini orang dari fakultas kedokteran yang bantu Pak Aris, nanti kalian akan dapat keterangan apa sih alat itu dia apa gitu loh. Jadi dicek kekuatan otot gitu, jadi kesehatan ya. Nah itu kemudian private, sangat private, jadi boleh ikut private Satu lagi beliau lah Karin. gitu ya. Beliau jadi private, kemudian gratisnya itu, jadi itu saya mau ikut gitu ya. Itu saja tuh gratis dan jarang gitu. Bukannya cuma sekedar timbang badan ukuran, enggak, sama muscle juga. Nah kemudian nanti kalau terpilih gitu ya, itu akan dapat insentif. Jadi akan ada lagi, jadi nanti akan terpilih lagi. Cuma yang nggak terpilih pun sudah enak, sudah dapat apa namanya hasil tentang kesehatan gitu. Tapi private, nah, menjamin private itu dari Pak Aris sih, Pak. Ya, oke. Itu aja. Sampai ketemu minggu 14 ya, sama kuliah besok. Minggu 14 mesti ada kuliah di kelas. Ya, langsung hari Jumat. Presensi langsung hari Jumat, ya. Oke. Nanti janjian sama KP lain mau berkuliahnya. Ya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Partner, yuk. Saya sudah lengser ya. Guys, belum pulang latihan jadian dulu ya. Sekarang toh. Bukan ngomong ya gimana. Oh iya. Sama latihan gimana. Oh iya. Belum mulai. Vin, mana Vin? Vin. Belum, Mas. Belum. Sudah. Iya, ini sama. Ayo Jason. Jason beragain aku nyanyi. Hebray. Hebray. Bagus, terlalu lepas guys. Guys, kok ada yang komen sih? Jadi lagunya itu kayak gini. Udah dijelasin di video ya. Terus gerakannya juga sudah sesuai di video. Ada rekomend enggak? Ada rekomen lagi atau enggak? Ini barang ini semangat. Atau ada teachers mau kasih saran? Kita kan sekitar 30 orang loh, harusnya kan rame. 30 bro. Terus supaya seru-seruan itu sih belakangnya asik. Bapak Alvin mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa bapak kita? Alvin. Kayak Alvin and the Chipmunk gitu. Siapa bapak kita? Alvin, lebih keras lagi. Semakin Alvin mangkok, semakin dia emosi, semakin debatnya lancar. Biasanya gitu, dia debati orang gitu, dia emosi dulu baru dia itu tiba-tiba Alvin. Terus siapa ibu kita? Jaslyn. Yang terakhir semakin panjang ya. Siapa ibu kita? Jasmine. Terus terakhir siapa ibu kita? Karin gitu. Terus KPA Shoo. 10 minutes ya, 10 menit ya. Ini 2 kali diulang. Apa itu? Kenapa nggak Itu buat tambahin ini ya, itu kita berpikir kita komedi apa gitu. Kalau ada mikir kita masuknya itu nggak yang bareng aja lagi, tapi kayak ada dari atas kan itu pas dan yang ada dari atas turun ke bawah gitu. Misal KPA sebelah kanan mana, kalau gitu atau gimana jadi
ada yang dari mana. Berarti masuknya itu intronya sudah part of biar Iya, dari kita. kita. Makanya harus ditambahin yang kayak komedi apa Ada komedi apa gitu? ini kayak gimmick drama apa kayak itu apa kan Apa sih gimmick dikit gitu? ada komen kita bahas apa Cices sama Cices. Cices debat sama Afin sih sebelum. apa gimmick apa Afin nggak seru sing lainnya. Arin sama Cices debat duluan. Kenapa? Lebih sama mereka. Afin nggak seru lagi. kayak kalian jangan jawab apa Penting yang debat yang kemarin. Iya, betul. Selain yang debat. oke Nah, setuju bro. Lain sama Jason. Kan bener ya. Iya. Iya. Iya, oke, mau saja kita ambil itu itunya. harus satu apa konteksnya apa Konteksnya apa? Aku pro, kontra. Sing Oke, gimmick berarti dari sekarang ada dua simpulan. gimmick C baru Intro C baru yel-yel, intro turun dan lain-lain, terus yel-yel apa gimmick dulu Gimik dulu baru intro. Masa kita rame-rame terus ada inspirasinya. gimmick dulu berdua. Jadi harus berdua dulu baru yang mepes. gimmick ada apa gimmick lagi Kalau awalnya masuknya pakai lagu ini gimana? Emang boleh pakai lagu ini? Pakai ya? Boleh ya? Tadi ibunya kan nggak ada masalah. Enggak, lagu ini. Kayak kita jalan gitu dari berbagai arah. kita boleh nggak sih kayak setel lagu gitu ya Nggak tahu, maksudnya boleh. katanya yang Brian nggak boleh Ada speakernya ya, makanya kawan. Mereka kita nyanyi aja semua. Tapi nyanyi apa lagi jalan? Atau jatuh kan itu ada 4 sudut ya, dari atas, kanan kiri, terus bawah, belakang panggung, atau nanti buat 6 belakang panggung sama kiri pintu masuk gitu, atau gimana terserah. Nanti datangnya ada yang bawa kayak pincing-pincing yang gitu kayak foto isi beras loh. iya, jalan dance. Oh, snapgram gimana? Boleh. Emang nggak ada? Ada lah. Oke. Terus jalannya gimana? Buat awalnya? Buat jalan. Atau nanti ada yang opening kayak semuanya kita KPA yang dari atas. Atau gimana sih? Lu suka nggak ada ide? Tapi aku ada pikiran seterusnya. Atau opening awal dibuat pantun. Berarti sekalian sama gimmicknya. Gimmick, pantun, oh iya itu terakhir Iya, DBL gitu loh. pantun. Ya kan? Gimmick terus pantun terus apa lagi tadi? Opening. Ini pantun opening baru dia. jadi kita latihannya hari Rabu Kamis Nah, kalau misal sama-sama 15 berarti 2 kali. Tapi kalau misal lebih cenderung dominan hari Rabu ya hari Rabu sekarang. Gimana? Tapi kalau hari Rabu nggak lengkap sama aja dong. 2 kali. 2 kali Oke, kan kalau 2 kali bisa ya. dapat. Maksudnya kalau memang dua-duanya kosong, Ya, tapi kan tetap aja pasti nanti latihan Dua di sesi. setengah-setengah kan enggak. 2 sesi itu berarti apa? 2 sesi. Siapa yang bisa kami? Kalau bisa dua-dua mending dapat dua-dua. yang Rabu sih lah Iya. Oh ya, ini siapa yang bisa Rabu? Rabu Rabu. sampai jam 2 sih itu Rabu jam 6 toh? Rabu jam ya 6. 6 Ya, Jawab juga ya. Rabu. Rabu guys Dari Rabu. Oh banyak kok Rabu. Yang nggak bisa cuma sedikit. Kamis. Berarti 2 kali ya? Yang 2 kali ya. Nah yang nggak bisa hari Rabu bisa hari Kamis nggak? bisa Bisa. Yang hari Rabu bisa hari Kamis ya? Bisa ya? Bisa dua-duanya. Oke, berarti 2 kali. sama hari Selasa kosong kan itu Terus jam ini minggu depan juga kosong tuh. ya jangan pagi lagi sih itu ya jam-jam 8 Sebelum 9.45 lah ya, mepet-mepet jam 9 ya. setengah 9 Mepet, Bray. setengah 9 Setengah 9. Mending Jam jam awal ini aja. ini kan kosong tapi kita biar latihan full
Kelas saya. Tuh, mereka kelas. Maksudnya sebelum saya kayak di jamnya. Jamnya sama. Jam 8 jam 7 juga. Jam 8.30 aja. Kan pasti kan nggak ada tungguran kan. Hari ini. Minggu depan nggak ada Selasa. Nanti kita kasih info jamnya. Tapi sebelum kita datang latihan itu sudah terpaksa semua jadi Ya, ada langsung kayak ini Jadi paling kita latihan dalam 3 hari, 4 kali sama berani. Latihan mulai Rabu, Kamis, Selasa, sama berani. sama tadi 4 hari. Rabu Kamis better lebih awal 17.30 gitu ya. Rabu itu kayak Sapoco. jam 6 Oh, paling full. Oh iya, pojok. Kenapa kamisnya malam? Nah, kenapa bisa malam? Iya, kemes yang Pikirku daripada tungguran kelas. Kamis soalnya ada kelas. jam 3 nih. Kamis jam 3 bisa tuh. ASP bolos saja. Bisa. Kamis jam 3? Kamis jam 3 bisa. Oke, Kamis jam 3. Enggak jam 3. Dan misalnya contoh bolos saja 18. Kamu udah gede gitu sebenarnya ya. Kamis jam 3. ASP juga sih sekarang bolos. Harus ya. Alah paper. Oh ya. Sebelum latihan kita harus buat video dulu buat ininya apa buat video ya video ya video call 2 menit Mau apa? ya video per Oh, cuma ya diri doang aja berarti bajunya harus sama. harus Gimana ya? baju depan Oh, baju Jadi depan. kita latihannya pakai baju depan gitu betul. Pakai blazernya nggak sih? Saya pakai bebas tapi blazer. Gak apa-apa lah baju. Gak apa-apa lah. Yang penting ada blazer. Blazer ya? Gak usah dasi atau Kamu sebenarnya apa? Oh, udah ada yang foto-foto itu kan? Itu kapan? Kamu mau sebelum latihan hari apa? Hari Selasa. Selasa. besok. Berarti Selasa Kemeja putih blazer. kan Senin ngumpulin video. Kemis berarti. Udah pakai foto aja, foto kamu jadiin video loh. Dengerin. Benerin Jelek. loh. Jelek. bagus. Kamu dulu gimana orang semua ngumpul baru kamu videoin ayo. bikinin jadwalnya ini yang bolos videoan. Gak full. Oh iya, itu Jasmine ala MC. Enggak mau. Iya bisa Berdebat. jawabannya, openingnya aja jangan. Halo semuanya. Nah, Guilan, Ipe, sumpah. Kan kayaknya sama aja. Selamat pagi bapak. Datang ke Pawo drumnya. jadi pakai baju nggak? Nggak bisa. Atau sekarang aja? Nggak lengkap lah suara kamu. Ya sudah lah. kalau kamu hebat. Kalau Sekarang aja enggak, kalau enggak kan video kan nggak harus program video atau masing-masing kita kapan bareng buat Iya, ini yang ada yang video. lengkap video. Kelompok kalian. Kalau ngapain? Kalau ngapain di TV? nggak ngomong Oh, sama ya Bang, begini aja udah. Gitu ya. Nanti ngomongin. gampang Kalau sini. Terus nanti kamu slow mo. Nah, Kang, bahan debatnya. Guys, buat bahan debatnya itu aku jadi tugas kelompok aja. Aku prosesnya pikirnya kayak jadiin tugas kelompok. Misalnya satu kelompok kumpul nanti di draft yang aku sediain. Terus itu minimal argumennya itu pakai 3 artikel. Terus sama satu sumber lain, mungkin kayak dari kasus nyata atau dari peraturan SAK lain gitu. Jadi kayak 4 satu kelompok kumpul 4.
dokumennya, gimana siapa dulu udah dapat kasih tau aja di grup, jadi kelompoknya bisa, kalau nggak Ya, jangan sampai biar nggak sama gitu langsung masukin. Baju jadinya warna apa guys? Yang debat ada merah atau biru atau Yang debat gimana yang debat? Itu lebih biru muda. biru navy, biru muda atau merah? Merahnya apa merah marun? Kita punya merah. Kalau gitu biru. Bagus tuh. Biru aja kan? Kan? Apa? Ada punya kuning. Enggak. Tapi bagus gitu loh, kayak happy. Kayaknya Harusnya happy happy. Kalau warna muda ya. Ini warna apa itu? Biru muda ya. Biru FBE. Biru muda biru apa sih? Masa FBI nggak punya biru Jejes FBI? biru. Biru dulu emang biru. Biru FB, biru lagi. Kaos nggak apa-apa juga. Kaos nggak apa-apa. Pinjam. Kita punya. kita kan jatah. Bebas. Mana? Garis-garis apa? Kalau dua warna boleh. Iya. Nah, kira Ih, mana pro? Emang boleh dua warna? Makanya bertanya, merah hijau. Kayaknya nggak boleh kecuali dua warna masih dalam konteks warna yang sama, coba deh. Ya, biru ada biru muda, biru. Oh, biru navy, biru biru. biru muda. Oh, tapi dia kecuali pas ya dia harus dari sisi kanan atas, misalnya biru muda, bawah misalnya biru navy, nah itu. Berarti harus dibagi satu biru navy. Yang debat juga. Yang debat nggak? Yang debat sama mereka. Biru. Siapa yang punya navy? Ya. Tapi Yang nggak banyak pakai. Timbang sama yang punya. biru muda aja. Nggak punya beli. Yang nggak punya minjem. Hijau. Yang nggak punya beli kaos di Shopee 30. Yang nggak punya info, aku punya banyak. Bajumu. Aku mau pakai cek. Oh iya, makanya ya. Aku pinjam satu deh. Pinjam ya. Oke, Udah gitu. udah. Terus biru aja ya, nggak perlu pakai jas dan atribut Jadi atribut. pikir. Kalau Saya mau supporter atribut enggak. bandu. Oh iya, atribut dipilihkan nanti. Ya. Tapi pokoknya biji. Bajunya Nanti selanjutnya di grup lagi. Ah, terus kita kacamata hitam. Yes. Itu yang MC sama yang ini aja ya. Apa? Jadi ya. Drama. Semuanya kena. Kalau gitu nanti ya dia tambah lagi ya karena gue. kita tambahin di gimmick buat jalan isi drama. Iya, gimmick tuh. Jalan itu. Biru ya. Sebelumnya kan masih ini MC terus kalian gimmick opening apa segala macam. Kita banyak di gimmickin dah. Jadi ini gampang kan, pokoknya statue itu sing susah gerak. Oke. Terus liriknya itu rada membulitkan lidah, jadi pasti kalau antara nggak kompak loyo gitu. Itu yang Oke. yang belakang nyanyi full baca. Itu kan pasti harus hafal. Coba ya. Statue. Aduh kawan, bukan maksud jancok cewek. Ayo, baca ini. Statue. Aduh kawan, bukan maksudku begitu. Ayo jajan goblok. Enggak gini ya, Bang. Aduh. Ada liriknya. Ada coy. Salah joknya. Itu tak hang. Lucu sih. Jason menggunakan Jason. Loh, kan idemu. Statue. Aduh kawan, bukan maksudku begitu.
Masalah debatnya kita nomor 1. Juara 1 juga bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang menang, mari kita gembira. Maju-maju sini kalian satu-satu. Aduh kalian ini jangan sok juara 1. Agak resek gitu. Jangan sok juara 1. Aduh, maju-maju sini kalian satu-satu. Aduh hari ini kita mau juara 1. Jackson, Bapak Alvin mempunyai banyak sekali anak-anak. Gerakannya gini. Bapak Alvin, Jackson, Bapak Alvin mempunyai banyak sekali anak-anak. Jackson, Bapak Alvin mempunyai banyak sekali anak-anak. Kalau bisa pelan-pelan. Jackson, Bapak Alvin mempunyai banyak sekali anak-anak. Oke. Terus siapa bapak kita? Alvin. Siapa ibu kita? Jesslyn. Terus makin panjang. Siapa ibu kita? Jasmine. Jasmine ini belum. Siapa ibu kita? Karin. KPA. Itu makanya Jasmine yang apaan ya? Kan gak enak, Karin tuh terlalu pendek buat dikejar. Bisa. Karin, Sama-sama A, I, A, I semua. Ini sama-sama tinggal. Belakangnya in semua. Alvin, Jesslyn, In, Jesslyn, Min, Karin. Pokoknya ntar dipelajari ini. Semua harus keras ya, soalnya aku suka punya urat malu. Harus keras. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bapak Alvin mana, Pak?